Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alam annahu la ilaha illallah wa yaqul azza wa jalla wa aqimus salata li dhikri wa yaqul aydan qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun innama yatadhakkarul albab. Wa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuba liman akthara fil jihadi fi sabilillah min dzikrillah fa inna lahu bi kulli kalimatin 70,000 hasanah wa kullu hasanatin asyratu adhaf wa ma 'inda Allah minal mazid. Qalu an-nafaqatu ya Rasulullah, qala an-nafaqatu ala qadri dzalik aw kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjanjikan kejayaan, kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat sejauh mana ada agama dalam kehidupan. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wal jazannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, sama ada laki-laki ataupun wanita, dan dia sendiri beriman, jadi agama ada dalam kehidupan seseorang, di hatinya terhunjang yakin kepada Allah, beriman kepada Allah, la ilaha illallah. Kemudian dalam gerak anggota tubuh dia nih, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari bangun tidur sampai tidur kembali, ada amal-amal soleh yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah memberikan garansi bagi mereka yang mengisi kehidupan dia dengan iman dan amal, dengan agama, baik laki-laki ataupun wanita. Janji pasti dari Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Di dunia pasti akan kami berikan kepada dia kehidupan yang indah di dunia. Jadi agama tidak hanya menjanjikan kebahagiaan di akhirat, tapi juga bayangan atau percikan itu kebahagiaan di akhirat Allah nampakkan di dunia. Maka alim ulama katakan, jangan berhayal orang masuk surga kalau dia enggak bahagia di dunia ini, Pak. Jadi orang yang akan masuk surga di dunia sudah Allah bahagiakan nih. Orang hidupnya menderita terus, susah terus, nah, dikejar-kejar hutang, hidup problem, berantem terus dan sebagainya. Mau masuk surga jangan berhayal. Karena Nabi SAW sabdakan ad-dunya uzulul akhirah. Dunia itu adalah bayangan akhirat. Jadi orang yang akan bahagia di akhirat, di dunia dibahagiakan oleh Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Begitu pula hadirin maka Allah, orang yang akan masuk neraka di dunia Allah sudah rasakan kehidupan nerakawi kepada dia. Hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, kena tombak dia, darah mencurat, mengucur, tapi dia senyum, fuztu wa rabbil Ka'bah, saya menang demi Tuhannya Ka'bah, saya menang demi Tuhannya Ka'bah. Dia katakan, aneh, kena tombak, darah mengucur, dia katakan saya menang. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, nyawanya dia taruhkan untuk ini agama, berbaring di pembaringan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam hijrah, dan resiko daripada tidur di atas pembaringan Nabi adalah kematian, karena 100 pedang yang sudah diasah di tangan 100 pemuda yang handal dari berbagai kabilah sudah siap, tinggal tunggu komando saja lagi dari Abu Jahal. Didobrak itu pintu, langsung ditebaskan ke atas itu ranjang. Tapi aneh, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu katakan, malam yang paling enak saya tidur malam ketika
diperintahkan oleh Nabi untuk tidur di atas pembaringan beliau. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, dengan apa beliau bisa tidur enak di atas ranjang tersebut? Padahal tahu di sekitar rumahnya ada 100 pemuda yang sedang memblokir rumah Nabi dengan 100 pedang tadi. Allahu Akbar, ajib. Dengan iman dan amal soleh, yakin dengan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Beliau katakan, wahai Ali radhiyallahu anhu, kamu berbaring di pembaringan saya sekarang akan pergi keluar dari ini kepungan. Besok kau kembalikan semua amanah yang ada di rumah saya. Karena orang Quraisy ini aneh, walaupun dia memusuhi Nabi, nggak suka dengan Nabi SAW, tapi amanah-amanah barang mereka yang berharga dititipkan di rumah Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi katakan, wahai Ali radhiyallahu anhu, ini nanti kembalikan. Kemudian nanti kamu akan menyusul saya untuk hijrah ke Madinah, menyusul ke Madinah. Maka Sayyidina Ali lebih yakin dengan ucapan Nabi SAW, kamu kembalikan, berarti Sayyidina Ali pasti akan masih hidup, dan kamu akan menyusul saya ke mana? Ke Madinah. Jadi enaknya Ali tidur radhiyallahu anhu tadi, enggak terkesan dengan 100 pedang, karena beriman dengan apa yang diucapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau iman sudah terhunjam di hati, Allahu Akbar, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub, jiwa tenang. Satu orang dilaporkan pada dia, harga roti sekarang naik jadi 1 dinar. 1 dinar ini nilainya mahal, Pak. 10 kali dirham, 10 dirham. Istilahnya yang biasa 1.000 kok sekarang 10.000. Dia katakan la ubali bin, saya enggak peduli mau roti harganya 1 dinar, bahkan 1 biji gandum 1 dinar saya juga enggak peduli. Karena apa? Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Saya tahu rezeki saya bukan di bumi tapi di langit. Jadi orang yang beriman, Pak, dia enggak pusing. Harga roti mau 1 dinar, 1 dolar, mau 1 miliar, enggak pusing. Karena rezeki saya bukan ditentukan di sini, ditentukan di mana? Di langit. Jadi orang-orang yang demo-demo ini kacau, Pak. Iya. Gelisah hidupnya, termasuk orang yang ikut politik, partai, semua gelisah. Yang enggak gelisah itu siapa? Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Hadirin makna Allah. Allahu Akbar. Pasti dan pasti dan pasti, 3 kali pasti. Bahkan Maulana Tariq Jamil katakan, ulama nahwu bisa meletakkan 12 pasti dalam falanuhyiyannahu. Seperti walajina lanahdiyannahum subulana. Minimal 3 kali pasti, Pak. Lam ta'kid, num ta'kid, mustaqalah lagi, ta'kid lagi. Hadir maka Allah. Jadi enggak ada keraguan, Pak. Hanya dalam iman dan amal pasti ada kejayaan dalam kehidupan tersebut. Allahu Akbar. Beriman hadirin dan maka Allah, mengenal Allah, beramal melaksanakan hukum-hukum Allah, ikut cara Nabi kita Muhammad SAW, yaitu dengan ada ilmu. Maka orang yang beriman dan berilmu, dia amalkan ilmunya tadi atau beramal dengan landasan ilmu, pasti setiap hari akan derajatnya naik terus, nggak pernah jatuh dia. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi Allah akan angkatkan derajat. Angkatkan derajat siapa? Presiden enggak? Hari ini di atas kursi, besok di bawah kursi. Ya biasa begitu. Tapi kalau orang tadi beriman dan berilmu, pasti setiap hari diangkat derajatnya. Berilmu mengenal Allah, beriman mengenal Allah, berilmu mengenal apa perintah Allah. Ini penting, Pak. Beriman mengenal Allah, berilmu mengenal apa perintah Allah. Maka orang yang hidupnya setiap hari mengenal Allah, kemudian dia tahu apa perintah Allah dan dia kerjakan, maka setiap hari pasti akan diangkatkan derajatnya terus oleh Allah. Enggak pernah jatuh dia, enggak pernah jatuh. Orang yang berharta mungkin naik dia, tapi suatu saat nanti akan miskin juga. Menang sekarang pilkada, 5 tahun akan datang dia kalah. Oke. Tapi orang yang berilmu enggak, yarfa'illah, terus diangkatkan derajatnya.
Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum, orang yang beriman mengenal Allah, walladziina utul ilma, dan orang yang diberikan kepahaman tentang apa pentingnya melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah jatuh. Hadir maka Allah, dan dua-duanya ini hak patennya Allah, Pak. Hak patennya Allah. Bagaimana kita mengenal Allah dan melaksanakan perintah Allah? Maka setelah Allah kenalkan dirinya, siapa dia? Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam. Dia Rabb kalian yang menciptakan langit ini dan bumi dalam 6 hari. Sumastawa ila al-'arsy, kemudian beristiwa di atas arsy-Nya. Yughshil laila wan nahar yatlubu hatithan. Dia yang memasukkan malam ke dalam siang, siang ke dalam malam. Yatlubu hatitha, terus saling berkejaran antara siang dan malam. Enggak ada fatah 1 detik pun masa blank, enggak ada. Terus menyambung antara siang dan malam. Wasyamsa wal qamar wan nujum musakharatun bi amri. Ini bulan, bintang, matahari, semua beredar dengan perintah siapa? Musakharatun bi amri. Dia beredar dengan izin Allah. Mobil kita bergerak dengan bensin, pesawat dengan bensol, apalagi ada dengan macam-macam bahan bakar. Begitu pula kereta api. Tapi alam ini semua beredar bukan dengan bahan bakar itu semua. Musakharatin bi amri, hanya dengan amarnya Allah bergerak dia. Jadi bahan bakar atau yang menggerakkan itu semua adalah amarnya Allah. Kemudian Allah ingatkan kepada hamba, Allah ingat nih, dengarkan, jangan ngantuk, betul-betul tawajuh. Ini kata-kata Allah, dengarkan dengan hati-hati, dengan tawajuh. Kalau masalah keduniaan ngantuk-ngantuk gak apa-apa, tapi kalau agama bahaya. Allah, dengarkan betul-betul. Apa yang harus dengarkan? Lahul khalqu wal amr. Hanya milik Allah dua nih, al khalqu wal amr. Yang menciptakan, hak cipta milik Allah, hak perintah juga milik Allah. Jadi al-khaliq wallah, al-amir wallah. Kita harus beriman al-khaliq adalah Allah, dan harus betul-betul paham yang berhak untuk memerintahkan ciptaannya siapa? Allah. Maka hati orang yang beriman dan berilmu akan naik terus derajatnya di sisi Allah. Makanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, kenapa mereka Allah ridhai? Mereka katakan, ta'allamnal iman summa ta'allamnal Qur'an, ataupun kunna nata'allamul iman qabla al-Qur'an. Kami belajar iman, belajar mengenal Allah, maksudnya mengenal Allah lebih dahulu. Ma'rifatul amir. Kemudian kami belajar Quran. Ma'rifatul awamir, mengenal apa perintah-perintah Allah. Hadir Allah. Jadi kami belajar iman, belajar mengenal Allah, baru belajar Al-Quran, mengenal hukum-hukum Allah, perintah Allah. Dibangunkan lagi. Bahasa Malaysia dikejutkan biar kaget. Hadir Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengenal Allah, mengenal Al-Amir, siapa yang memerintah? Ma'rifatul hakim qabla al-ahkam. Mengenal yang memerintah baru mengenal apa? Perintah. Sebelum mengenal perintah Al-Quran, hukum-hukum maksudnya ini, kami dikenalkan dulu kepada yang memerintah, kepada yang memerintah. Sekarang kita ada kuliah syariah namanya, fakultas syariah, mengenal hukum, tapi tidak dikenalkan fakultas iman, mengenal kepada Allah. Maaf. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, ini penting. Kita mengenal Allah sebelum mengenal perintah Allah. Maka para mufassirin menjelaskan makna wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah pada. Mereka tafsirkan illa liya'rifun, kecuali mengenal aku. Karena orang enggak akan baik ibadahnya kalau tidak mengenal Allah. Sedang di rumah kita nih, ngantuk-ngantuk, digedor, diketuk pintunya, assalamualaikum, keluar, waalaikumsalam, Pak minta air, Pak. Minta apa? Minta air. Kita lihat yang minta air tadi, maaf, bajunya kotor, ngaspal jalanan, tangannya juga kotor. Kita kasih dia air. Waktu itu belum ada zaman aqua gelas. Melihat penampilan dia tadi yang kotor juga, maka kita kasih air, tapi dari gelas plastik.
Ustaz Abdul Aziz namanya kan, datang tamu langsung dikasih air, tapi dari gelas plastik. Bukan untuk menghinakan dia, memang keadaan tangan dia kotor. Selesai, terima kasih Pak. Ketukan yang kedua, assalamualaikum juga. Waalaikumsalam warahmatullah. Pak, minta air Pak. Sama perintahnya minta air, tapi ternyata yang minta tadi yang sedang nyatat listrik ini, rekening berapa kilometer yang digunakan ataupun air ledeng yang digunakan. Maka kita kasih air, tapi karena tangannya bersih, kita kasih dari gelas kaca beling. Yang ketiga, ketukan assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ternyata Pak RT minta air juga, baru keliling di RT dia. Karena beliau Pak RT, silahkan masuk Pak RT, minum dulu. Mungkin kita nggak kasih air putih saja, kasih air teh. Ketukan-ketukan berikutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ulama besar, kiai juga, calon mertua, dia datang ke rumah kita, langsung assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, minta air nak. Oh Pak Kiai. Mungkin dari selesai ceramah semacam tadi, sebagainya, dia pun keliling, kausan minta. Tapi karena tahu ini ulama besar, calon mertua kita sebagainya, langsung dikasih dengan gelas plastik. Gimana Pak? Kalau kita kasih dengan gelas plastik bagaimana? Dia katakan, baik, terima kasih, aku enggak akan kawinkan putriku dengan kau yang kurang ajar. Maka kita tahu syakhsiyah, siapa dia ini pribadi. Maka kita suruh duduk dia, kita ganti baju kita, kasih minyak wangi dan sebagainya, dikasih minum. Nanti kita pesankan lagi, kalau dia dari Banjarmasin, belikan soto Banjar. Kalau Madura, soto Madura, coto, macam-macam diberikan. Bahkan kita minta di bermalam, nginap dan sebagainya. Walillahi matul a'la. Jadi perintahnya sama, minta air. Tapi kenapa pelayanan berbeda? Yang membedakan kita melayani itu orang, kenapa Pak? Apa saya? Kenapa pelayanan berbeda? Karena tahu yang minta air ini siapa? Yang minta air siapa? Suatu saat kami keluar di salah satu tempat, di luar negeri lah, dalam negeri enggak. Setelah selesai asar targhib, kita pun duduk-duduk di emperan masjid itu, di belakang. Ternyata satu orang tetangga masjid datang, dia untuk sholat asar juga. Dia sudah terlambat, pakai sarung saja, nggak pakai baju, kaos enggak, oblong enggak. Dia sholat, selesai sholat dia pun pulang. Sholatnya ini orang sah atau tidak Pak? Ada yang bilang sah, ada yang enggak. Sah enggak? Hadirin Allah, secara fikih sholat dia sah. Karena laki-laki ini syarat sahnya sholat menutup aurat. Auratnya laki-laki dari pusat sampai lutut, sudah sah dia. Sholat dia, syarat sah sholat sudah. Tapi dia ini kurang ajar. Dia kira dia sedang menghadapi tukang sampah, maaf. Dia menghadap siapa? Menghadap siapa dia? Siapa Allah? Yang lebih hebat daripada persudahan derajat-derajat dunia ini. Menghadap bupati aja nggak mau dia pakai baju, pakai sarung tadi. Kecuali kalau dia suku asmat barangkali. Maaf. Hadirin Allah. Allahu Akbar. Salatnya sah Pak, tapi dia kurang ajar, kurang ajar. Enggak tahu yang dia hadapi itu siapa. Yang dihadapi siapa? Kemarin satu orang karkun dari Madinah, bayan di Banjarmasin. Dia katakan dia mendengar cerita suatu saat Syekh Muhammad Ilyas rahmatullahi alaih di perjalanan, mungkin naik kereta api, lantas sholat di perjalanan tadi di stasiun kereta api. Badan banyak ditonton oleh orang Hindu juga sholat mereka ini bersama dengan orang-orang, berapa orang yang baru. Selesai sholat, kata orang Hindu tadi dengan makmum bertanya, Tuhan yang kamu sembah dengan dia sembah sama enggak? Kata mereka sama. Tuhan kami Allah, dia nyembah Allah enggak. Kata orang Yahudi, kata orang
Hindu itu tidak sama. Tuhan yang dia sembah ini kuat, sementara Tuhan yang kamu sembah itu lemah. Hah? Ya, kenapa? Karena ini waktu dia sholat ini saya perhatikan dia kayak orang ketakutan, usyuk gitu. Sementara kamu seperti biasa-biasa saja. Berarti dia menghadapi yang kuat. Zat yang kuat. Kamu tuh menghadapi yang biasa-biasa saja. Kira-kira subuh ini Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kuat atau Tuhan yang lemah, Pak? Dulu awal-awal kita dakwah, Pak, ceritanya di Seragen, mungkin Ustaz Rohani lebih paham. Rombongan lewat habis subuh dipanggil sama Dan Ramil. Amirnya diinterogasi, makmurnya satu tidur ngorok, sedang diinterogasi ngorok. Mungkin karena sudah iman datang gak terkesan dengan makhluk. Ini cuma Dan Ramil tidur, langsung dibentuk, kalian saya ajak bicara malah tidur. Dan Ramil aja marah, Pak, ketika dia bicara malah tidur. Bagaimana Allah? Orang sholat nyambil ngantuk. Jadi seakan-akan yang dia sembah ini lebih lemah dari Dan Ramil, Pak. Allahu Akbar. Semoga Allah pahamkan saya dan tuan-tuan. Allahu Akbar. Nah, para sahabat radhiyallahu anhum katakan, kami belajar mengenal Allah, belajar iman, baru mengenal hukum. Natijahnya apa? Fazadana al-Qur'anu iman. Artinya iman, Al-Quran menambahkan iman kami, menambahkan iman kami. Karena landasannya sudah benar. Nanti berapa saja yang datang ke ilmu tadi justru mendekatkan kami kepada Allah. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allahu Akbar, ajib. Kita tahunya yang namanya ilmu ya tadi, berapa hukum sholat, zakat, haji dan sebagainya. Bahkan banyak buku-buku tentang fikih banyak sekali. Bagus, alhamdulillah, kita tidak salahkan. Padahal yang namanya hukum dari Al-Quran, dari ilmu, Pak. Jadi iman juga ilmu, ta'allamnal iman, kami belajar iman. Jadi iman dipelajari sebagaimana ilmu juga dipelajari. Hari ini kita paham yang harus dipelajari ilmu tadi, keilmuan, hukum hakam. Padahal iman juga dipelajari, maka kami belajar iman. Kami belajar iman. Para sahabat belajar ilmu di depan Nabi SAW. Masuk Islam satu orang, maka ujar Rasulullah SAW, alimu akhakum al-Quran wa faqihul Islam, ajarin saudara kamu ini Al-Quran, baca Al-Quran, surah-surah pendek dan sebagainya. Kemudian ajarkan dia fikih tentang Islam, bagaimana cara wudhu, itu dipelajari. Maka Nabi arahkan setiap orang yang masuk Islam agar diajarin ilmu dia. Tapi dalam waktu yang sama itu sahabat juga diajarin iman, diajar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin makna Allah. Jadi para sahabat Nabi belajar dua, Pak, belajar iman, kemudian belajar ilmu atau hukum tadi. Belajar mengenal Allah. Bahkan ini yang pertama, belajar mengenal Allah. Maka di Masjid Nabawi, hadirin maka Allah, ada halaqah ilmu tentang Al-Quran, mempelajari juga hukum-hukum fikih dan sebagainya diajarkan. Dan tidak sama, ada orang yang kemampuannya menghafal cuma 10 surah, ada yang 1 juz hafalannya, ada yang 30 juz dan sebagainya. Tetapi semua sahabat Nabi, baik yang baru dan sebagainya, semua membuat halaqah iman. Buat halaqah iman, kemudian mereka bergerak keluar masjid. Ini yang dikerjakan oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Belajar iman, duduk membicarakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kalian tidak melihat apa yang dikerjakan oleh Rabb kalian kepada ashabil fil, tentara bergajah yang punya tank-tank baja waktu itu. Ini mubazir, Pak, kalau nggak digunakan kipas angin nih, tolong, Pak. Jadi ada benda nggak digunakan, mubazir juga, Pak. Baik. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Yang nggak kuat dingin, latihannya Allah kuatkan saya agar bisa ke Eskimo sana, agar bisa ke Kanada, itu latihan, Pak. Allahu Akbar. Kalau nggak ada kipas anginnya, kita doa mudah-mudahan saya dikuatkan bisa ke
ke Yaman, perang pasir. Kalau ada kita gunakan, ya. Baik, mubazir wakaf orang nanti nggak berguna, kasihan bah. Allahu Akbar, ajib. Hadirnya melakukan Allah Subhanahu wa taala. Alam tara kaifa rabbika ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Allah telah hancurkan daripada makar mereka. Wa arsalal tayran ababil. Allah kirimkan burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Alam tara kaifa rabbika bi'ad iramatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Ini menceritakan semua muzakarah tentang kebesaran Allah. Bagaimana Allah Subhanahu mampu untuk hancurkan tentara bergajah. Dengan apa? Tidak menggunakan Jibril yang punya sayap yang begitu hebat, tidak. Cukup menggunakan burung yang kecil-kecil saja, membawa batu-batu kerikil kecil. Dan aneh itu batu, waktu di tangan burung enggak panas. Ketika dijatuhkan baru meledak. Itu ilhamnya bom sekarang, Pak. Di pesawat enggak meledak, tapi setelah jatuh di kepalanya Abraha, jatuh di kena gajah, hancur semua, kasfin makul, seperti daun-daun yang dimakan ular gitu. Allahu Akbar. Hadir Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula bagaimana perlakuan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Samud. Pertama kepada kaum tadi, kaum Nuh alaihissalam, Allah kirimkan banjir yang begitu hebatnya. Dan banjir ini di zaman Nabi nggak ada hubungannya dengan penebangan hutan. Wah, ini kacau, hutan ditebang semua, hutan lindung terjadi banjir, nggak ada, Pak. Nggak ada hubungan banjir dengan penebangan hutan. Padahal yang hutan yang ditebang oleh Nabi Nuh sedikit, mungkin satu batang kayu saja. Dibikin kapal sudah, taunya banjir besar. Maka Allah katakan ini gara-gara Nuh nebang pohon, nebang hutan, akhirnya banjir besar. Ada ayat Al-Qur'annya. Dan banjirnya seluruh dunia. Jadi tidak ada hubungan antara penebangan hutan dengan banjir, Pak. Hutannya dipelihara, dijaga, tapi amalnya nggak benar, imannya nggak benar, dihancurkan semua oleh Allah Subhanahu. Hutannya ditebang, bikin masjid, bikin pesantren untuk ketaatan, pergi haji umroh, Allah peliharakan. Allahu Akbar. Masalahnya dengan amal itu manusia itu sendiri. Baik. Kaum Samud berlagak nih. Oh, Akbar. Kaum Ad dulu. Allah Subhanahu wa taala kirimkan angin sab'a layalin wa thamaniyat ayyam, 7 malam, 8 hari, terus-menerus kencang, diterbangkan ke atas, dihempaskan lagi ke bumi oleh Allah. Padahal badan mereka ini besar-besar, Pak, kuat-kuat. Gandengan mereka 10-10, tapi diangkat juga. Jangankan badan kaum Ad, pernah kami di Lahore di Pakistan, itu lihat mobil stum, apa namanya itu, mobil mengaspal jalan yang itu diangkat oleh angin, Pak. Gambaran kepada orang Lahore, jangankan mobil kaum Ad sudah pernah aku angkat dulu. Hadir Subhanahu wa taala. Kaum Samud berpikir itu dulu umat Nabi Nuh dihancurkan dengan banjir. Kaum Ad dihancurkan dengan angin. Kita akan bikin rumah dalam gunung, anti air, anti angin. Anti air, anti angin. Maka Allah kirimkan satu orang malaikat bataria dia. Wow. Maka dengan soyhatul teriaknya malaikat, pecah dada mereka semua. Allah berkuasa atas segala-galanya, Pak. Dimuzakarakan di Masjid Nabawi. Allahu Akbar. Mufti Zainal Abidin Damat Rahmatullah katakan, ajarkan kepada anak kalian 3 ummahatus sifat. Wahai anakku, Allah Sami', Allah Basir, Allah Alim. 3 nih. Jangan kalian ajarkan kemusyrikan pada anakmu. Awas anjing, awas tikus, awas hantu, awas jin. Itu adalah pelajaran kemusyrikan pada anak kalian. Muzakarakan di rumah. Wahai anakku, Allah Sami', Allah Maha mendengar. Aisyah radhiyallahu anha katakan, subhana man wasi'atul aswat. Maha suci Allah yang mampu untuk meliput semua suara. Untuk meliput semua suara. Aku dekat di satu rumah dengan Nabi SAW. Datang ini perempuan Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha, melaporkan akan kelakuan suami dia yang telah menzihar dia tadi, menyamakan punggung dia dengan punggung ibunya, enggak digauli lagi. Sudah tua dia. Waktu gadis, masya Allah, dicinta disayang oleh suaminya, tapi setelah tua, enggak ada. Padahal dalam Islam mawaddatan warahmah, waktu masih muda mawaddah, kalau sudah tua nanti ada saling menyayangi kita. Waktu muda kita gandeng dia mawaddah, setelah tua mau jatuh kita pegang dia, rahmah namanya. Waktu muda digandeng, setelah tua tahu kamu enggak punya mata.
Ini ngomong kayak gini iblis gitu Pak. Hah? Suami apaan gitu? Istrinya di waktu-waktu muda dulu digandeng, jatuh disayang, dipeluk lagi. Setelah tua jatuh, nggak punya mata kamu tuh. Aneh. Hadim subhanahu wa ta'ala. Justru semakin tua ada rahmah, mawaddatan wa rahmatan. Wasmuda mawaddah. Setelah rahmah tua lebih lagi rahmatan. Hadim bukan apa istilahnya bahasa Indonesia. Habis manis sepah dibuang, begitu. Na'udzubillah min dzalik. Baik, hadirnya maka Allah Subhanahu wa taala. Maka dia lapor pada Nabi SAW. Nabi sendiri nggak bisa berbuat apa-apa. Aisyah katakan, aku nggak bisa menangkap suaranya Khawlah ini, nggak ngerti apa yang dia katakan. Tapi Allah dari atas langit yang ketujuh turunkan firman-Nya, qad sami'a Allah qallati tujadiluka fi zawjiha. Allah telah mendengar ucapan itu wanita yang telah melaporkan akan laki-laki suaminya. Wa tashtaki ila Allah, dan dia pun lapor pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahi yasma'u tahawurakum. Allah mendengarkan pembicaraan Nabi dengan Khawlah tadi. Aisyah nggak bisa dengar, tapi Allah mampu untuk mendengar, Pak. Wallahi yasma'u tahawurakum. Innallaha sami'un basir. Allah sami' juga basir. Bahkan Nabi mensabdakan, innallaha yasma'u. Sesungguhnya Allah mampu untuk mendengar. Mendengar apa Allah? Dabib an-namlatis sauda fi sakhratis samma fi lailil zulma. Allah mampu untuk mendengar derap langkah kaki semut. Langkah semut yang kecil, Pak, hitam, di atas batu yang hitam atau dalam gua yang hitam dalam kegelapan malam. Allah mampu untuk mendengar itu suara semut tadi. Bahkan Allah mampu untuk mendengar suara ikan yang kecil, Pak, di dasar laut yang dalam, di tengah riak ombak yang begitu besar. Allahu sami', maha mendengar. Basir, maha melihat. Maha melihat. Dimanapun kamu, nggak ada yang bisa mendidingi penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Langit yang pertama nggak bisa mendidingi Allah dari bentuk mandang. Langit yang kedua, begitu seterusnya. Nggak ada yang mampu untuk mendidingi penglihatan Allah. Alim, maha mengetahui itu. Berapa uangnya di kantongmu Allah tahu. Berapa yang di almari kita Allah tahu, Pak. Allah tahu. Ada jamaah kemarin anti tafakud dia. Ditafakud sama tim tashkil, nggak bisa. Nggak usah tafakud, kami siap berangkat. Walahan tim tashkil, ini orang nggak bisa, bawa ke Ustadz Lutfi katanya di belakang sana. Dulu kan, saya tafakud, berapa kau punya duit? Kenapa Ustadz tanya duit? Ya tafakud. Ngapain Ustadz ngomong-ngomong masalah iman, tapi masih tanya duit juga? Dosa bilangnya orang. Allahu Akbar, ajib. Karkun sudah sampai level ke sana. Maka saya katakan, Masya Allah, dulu saya punya guru di Mesir, mudah-mudahan masih hidup. Beliau katakan, sekali iblis laknatullah alaih jumpa Nabi Isa alaihissalam. Isa, ya ada apa? Tahu kamu yakin yang menghidupkan mematikan Allah? Yang menghidupkan dan mematikan siapa Allah? Ya tahu, yakin. Baik, sekarang kau naik ke gunung sana, naik ke atas, kemudian kamu lompat. La ilaha illallah, lompat. Yakin yang menghidupkan dan mematikan siapa? Allah. Buktikan, kamu tukar Quran 4 bulan, lompat. Gimana Ustaz Yunus? Ketemu iblis, Yunus, kamu yakin yang mematikan Allah? Ya, Karkun 4 bulan, ngapain nggak yakin? Bahkan setahun lagi. Alumni Magelang, alumni Temboro, alumni Pakistan. Kenapa nggak yakin? Siapa lompat dari Bang Bali sana? Gimana? Kalau ditantang iblis kita berani nggak, Pak? Kalau iblis nantang kita, Karkun 1 tahun, ulama naik ke Bank Permata, lompat. Ya Hayyu Qayyum. Berani ditantang iblis begitu kelahi? Masih ragu, Pak. Allahu Akbar. Karkun Indonesia ini penuh dengan keraguan, Pak. Di Pakistan langsung jawab, anak kecil langsung jawab dia. Maka kata Nabi Isa alaihissalam, wahai iblis, yang berhak nguji itu siapa? Allah kan nguji hamba atau hamba yang nguji Allah? Siapa yang berhak nguji, Pak? Dosen nguji mahasiswa atau mahasiswa yang nguji dosen? Maka kalau sekiranya, Pak, jadi beda antara orang yang diuji Allah dengan menguji Allah, beda. Allahu Akbar.
Nggak tahu yang tidur nih nguji Allah apa diuji Allah, wallahu alam. Maaf. Maka hadirin makan Allah, kita sedang jaulan. Ada orang sedang di gunung sana ngembalakan kambing. Sudah hampir maghrib, asik di sana juga musyawarah siapa yang siap jaulain dia tuh. Siap satu orang. Naik, jatuh dia, meninggal dunia, mati syahid. Mati syahid. Tapi kalau dia lompat, jatuh, mati. Berarti dia mati konyol. Yang satu diuji Allah, yang satu menguji Allah. Jadi Allah tahu uang di kantong kamu itu berapa, di rumah berapa. Sengaja nggak dibawa duitnya keluar. Itu ingin menguji Allah. Duit dia bawa 10 juta, ternyata hilang waktu nyebrang ke Malaysia sana. Berarti diuji Allah. Dan dia nggak lapor sama abang, nggak mau minta, nangis terus. Allah bersama dia nanti. Duit ada, nggak dibawa. Atau tahu perjalanan sekian memerlukan duit dia, sengaja nggak bawa duit dia. Maka dia nguji Allah. Maka saya katakan, jangankan air mata kau keluar, darah keluar dari mata air kamu. Air mata darah keluar daripada mata kamu, Allah nggak perhatikan itu air mata tersebut. Karena air mata orang sedang menguji Allah Subhanahu wa taala. Allah alim, Allah Maha mengetahui, Pak. Jangankan yang di kantong, yang di hati juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sami', basir, alim. Dimuzakarakan oleh para sahabat. Kemudian supaya iman lebih matang lagi, didakwahkan lagi pada orang lain. Didakwahkan pada orang lain. Karena Maulana Yusuf rahmatullah katakan, sesuatu yang kamu ingin dapatkan hakikatnya dalam diri kamu, dakwakan kepada orang lain. Dakwakan kepada orang lain. Cucu beliau Maulana Sa'ad katakan, kenapa kita jauhlah ini? Di antara dua sholat, penting, Pak. Sekarang maghrib kita sudah sholat. Untuk menunggu sholat isya kita ngajak orang lagi sholat. Kenapa, Pak? Maka beliau katakan, padahal saya sudah sholat tapi ngajak. Tujuan saya jauhlah bukan ngajak orang lain sholat, tidak. Itu nanti efeknya saja. Tapi sebenarnya saya ngajak dia sholat supaya sholat saya maghrib lebih baik, isya lebih baik daripada maghrib. Kalau maghrib tadi sholatnya masih menganggap menghadap Tuhan yang lemah, bagaimana isya saya betul-betul yakin menghadap Tuhan yang kuat. Jadi saya dakwakan sholat ini kepada itu orang, bagaimana supaya sholat saya semakin kuat. Nah iman ini, Pak, sama, nggak akan kuat, nggak akan bertahan kalau kita tidak dakwakan. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, siapa orangnya Sayyidina Umar, Pak? Yang Nabi SAW katakan, kalau ada Nabi sesudah aku, tentu Umarnya akan jadi Nabi radhiyallahu anhu. Dan beliau pernah mimpi minum susu, ditakwilkan, kata Rasulullah, berarti kamu akan dikasih ilmu banyak oleh Allah. Jadi kalau orang mimpi minum susu berarti akan dapat ilmu banyak. Allahu Akbar. Karena takbir mimpi ini nggak sembarangan, nggak semua orang, sesudah yang tahu. Kadang orang mimpinya sama, tapi takwilnya lain-lain. Ibnu Sirin memang jago penafsir, jago menafsirkan mimpi. Syekh, saya mimpi tadi malam azan. Beliau katakan kamu akan haji nanti. Azan mimpi haji. Setelah saya juga mimpi azan, kamu sebentar lagi akan dipotong tangan kamu, beliau katakan. Akan jadi maling, potong tangan nanti. Tidak sama-sama mimpi azan. Kenapa di Quran begitu? Wa'adzin finnas bil hajj. Wahai Ibrahim, panggil orang untuk haji. Azan. Satu orang fa'adzana mu'adzin ayyul air innakum lasariqun. Satu orang azan, manggil. Wahai ini yang apa? Yang punya onta-onta banyak ini, kamu itu paling semua, maling katanya. Saudara-saudara Yusuf gitu, jadi dikatakan maling. Jadi mimpinya sama-sama azan, yang satu haji, yang satu jadi maling, dipotong tangan. Mudah-mudahan yang haji semua insyaallah. Jadi kalau mimpi azan, ya Allah, mudah-mudahan haji, ya Allah, jangan jadi maling aku, ya Allah, di markas. Allahu Akbar. Hadirnya melakukan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar, Pak. Begitu tadi. Tapi beliau enggak puas dengan iman. Beliau keluar dakwakan iman. Yang didakwah ini para sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang imannya kuat. Jadi orang seperti Sayyidina Umar masih mendakwakan iman pada orang lain. Tujuannya apa? Supaya iman saya semakin meningkat. Jadi hadirin Allah, iman ini enggak akan meningkat, Pak, tanpa kita dakwakan kepada orang lain. Karena sudah Allah
Bayan Hidayah kemarin Maulana Sa'ad katakan, janji yang pasti daripada Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya jalan yang akan meningkatkan iman seseorang yaitu dengan didakwakan, dengan bersabar. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subul. Siapa yang bermujahadah, berkorban, berpayah-payah fina dalam mencari ridha kami, dalam mendakwakan agama kami, maka nanti akan diberikan hidayah oleh Allah. Dan garansi yang pasti daripada Allah juga, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Wa man di sini istifham, pertanyaan tapi ingkari, pertanyaan yang mengingkari. Maksudnya tidak ada agama yang lebih bagus daripada agama orang yang mendakwakan orang, mengajak orang kepada Allah. Jadi selama kita tidak berdakwah, iman kita tidak akan meningkat, tidak akan baik. Bersedia buat halaqah iman insyaallah. Di masjid duduk 3 orang, nanti keluar lagi, bawa lagi orang masjid, bawa lagi, begitu caranya. Kita bicarakan kebesaran Allah. Di rumah kita juga sama istri, lagi dan lagi kita bicarakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hadir maka Allah. Jadi kalau kita dakwakan, bicarakan, modal kita bicara saja, Pak. Sesuatu kalau dibicarakan, didengarkan, kemudian difikirkan, nanti akan wujud dalam diri kita. Walaupun kita nggak pernah lihat. Pernah lihat Amerika? Pernah ke Amerika? Mudah-mudahan nanti sampai ke Amerika. Tapi kalau ada orang bilang khutbah Jumat, hadirin, kita sekarang semua tertipu. Amerika tuh nggak ada. Saya nggak pernah dapatkan dalam Bukhari Muslim ada Amerika. Itu berita bohong semua tuh. Nggak ada Amerika tuh. Gimana Pak? Kira-kira yang dengar khutbah itu gimana? Dia doktor hadis Pak. Doktor pakar hadis, bahkan sudah hafal hadis Bukhari Muslim, Tirmidzi, semua ketemu sudah. Dan dia bilang saya sudah baca Quran, baca semua, nggak ada itu Amerika, dusta itu semua. Gimana Pak? Kita khatib betul dia, doktor hadis, ilmu hadis, tahu hadis sahih tahu, hadis dhaif tahu, maudhu tahu. Benar Amerika itu nggak ada. Betul gitu? Syekh, bisa kita katakan khatib betul? Dikatakan wah ini khatib sudah error nih. Sudah error. Walaupun kita nggak pernah lihat Amerika, tapi karena sering dibicara Amerika itu ada, maka kita pun akhirnya percaya. Walaupun yang ngomong dokter hadis mengatakan Amerika nggak ada, kita nggak percaya. Nah begitu hadis sering dibicarakannya surga neraka, bahkan kata para sahabat Nabi radhiyallahu, kalau Nabi bicara surga itu kami merasakan harumnya surga, sejuk sehingga mendekat dengan Nabi SAW. Kalau Nabi beralih bicara neraka, terasa panasnya neraka sehingga mereka mundur sampai mentok ke masjid sana. Allahu Akbar, ajib. Bicara kebesaran Allah sehingga yang dibicarakan langsung idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Langsung ada getaran di hati. Kita lebih banyak sekarang bicara presiden atau bicara Allah. Presiden datang langsung getaran. Bahkan dikatakan insyaallah nanti presiden akan lewat hayamuru. Jam 2 siang, maka polisi satpam pun siap-siap. Jam 12 masih ngantuk dia. Kemudian capek. SBY datang langsung pada gerak semuanya. Dengar berita presiden langsung. Karena kita insyaallah orang yang banyak baca korannya hatinya gelap. Walaupun dia karena 4 bulan sudah ketemu Jibril, hatinya gelap. Tobat kalau nggak mau baca koran lagi, Pak. Berjadi insyaallah. Semuanya lemas Indonesia. Diam. Mau insyaallah aja nggak mau. Insyaallah. Berita koran, jadi nggak ada getaran di hati itu, nggak ada. Dengan Allah nggak ada. SBY langsung ada getaran. Pangap, jenderal masuk, langsung semua pada bangun semua gitu. Allah manggil, nggak ada. Masih ngobrol karkun satu sama lain. Padahal innamal mu'minuna alladzina dzukira wajilat qulubuhum. Ada ular jatuh, lari semuanya. Orang khidmat pada lari ke mimbar sini. Bahkan imam juga lari karena ada ular di depan. Mendengar baru ada ular gitu. Tapi dikatakan, oh maaf Pak Imam, ularnya ular mati yang jatuh tadi. Tenang sudah. Karena lagi dibicarakan, dikenalkan apa itu ular, tapi nggak dikenalkan siapa Allah. Wajatul ilm ayatuz zarti mana? Dibacakan ayat-ayat Allah, langsung bertambah iman. Kita dibacakan Quran, dibacakan langsung terkesan deh. Dan kita bicarakan. Allahu Akbar, ajib. Memang gelap hati kita. Kalau sudah sering baca Quran, 3 kata ulama, kau jangan kerjakan, hati kamu selamat. Jangan baca Quran, jangan baca majalah, jangan nonton TV. Sudah, hidup beres. Allahu Akbar.
Dan Nabi SAW arahkan, Pak, kita ini akan hidup ini selamat asalkan jauhkan dua. Pertama Allah katakan, am yahsuduna an-nasa ala ma atahum min fadli. Apakah mereka akan dengki kepada orang yang Allah berikan kelebihan kepada mereka? Jadi hidup nggak boleh dengki, Pak. Wah, sebulan dimudahkan untuk keluar 1 tahun, alhamdulillah dimudahkan bikin rumah, punya mobil, kita nggak boleh dengki, nggak boleh. Itu pemberian Allah. Pemberian siapa? Allah. Yang kedua, ujar Nabi SAW, la tudil asyamata li akhikal muslim. Jangan kamu nampakkan ketertawaan kamu melihat orang dapat musibah. Orang dapat musibah jangan kita tertawakan. Jatuh dia, mampus lu. Ini Pak RT yang ngusir saya kemarin. Hati-hati. Dengan kita tertawa, ujar Nabi SAW, kalau la tudil asyamata li akhikal muslim, fayu'afillahu wa yabtalik. Jangan kamu nampakkan kesenangan kamu, ketertawaan kamu kepada orang yang dapat musibah. Nanti Allah sembuhkan dia dan Allah ujikan kepada kamu. Karkun 4 bulan, anaknya hamil di luar pernikahan. Haji, karkun apaan itu tuh? Dia bicara itu karkun apaan? Anaknya hamil. Dari mana kamu tahu? Istri saya kemarin hadir perkawinan dia, katanya waktu di atas Pelaminan, nah, karena saya kawin di kampung namanya Palimanan dulu di Cirebon, maka saya kadang-kadang sudah bilang Pelaminan, di atas pelaminan, mukanya pucat, kayaknya agak berat, berarti tahu itu hamil 5 bulan atau hamil 3 bulan. Istri saya dengar, padahal istri anak karku, dia bicara, hati-hati Pak. Nabi katakan nanti Allah akan sembuhkan dia dan ujikan kepada dia itu. Nanti anaknya akan kenyang perkara yang sama, Pak. Jadi ketika lihat orang lain dapat kenikmatan, kita nggak boleh dengki. Ada teman yang dapat musibah, nggak boleh kita tertawakan. Nggak boleh kita tertawakan. Ini matanya picak, ini gara-gara menghina saya kemarin, tahu lu. Hati-hati Pak. Nanti Allah sembuhkan dia, Allah picakkan kau punya mata nanti. Jadi segala musibah yang ada pada orang lain nggak boleh kita tertawakan. Kita apakan? Kita tahu alhamdulillah ja'afani mimma ibtala bi ghairi. Segala puji bagi Allah yang telah mengafiahkan aku daripada musibah yang timpakan pada dia. Maka nggak akan kena musibah kita, Pak. Dan kita doakan agar Allah sembuhkan dia tersebut. Karkun dingin, ini karkun sudah setahun, ternyata masya Allah, ajib, aneh. Masih gini, hati-hati. Kemarin kami di Bangladesh, Pak. Satu orang cerita, katanya Maulana Yusuf rahmatullahi panggil seseorang, mungkin karkun Jos juga. Sini, itu ada ulama-ulama sedang duduk tuh di sana tuh. Coba kamu lihat, ngapain mereka tuh? Lihat laporan, Syekh, mereka tuh cuma ngobrol nginang-nginang saja. Ulama sambil nginang-nginang. Kata Syekh Yusuf, kamu itu babi. Kamu itu babi. Jadi karkun lihat ada ulama pada ngobrol sambil nginang, mungkin sambil ngerokok. Laporan, saya itu ulama apain tuh? Nggak pakai peci, ngerokok. Nah ini yang ngelapornya babi, Pak. Karkun yang laporan kayak gini babi. Ucapan Maulana Yusuf rahmatullahi. Tahu babi nggak, Pak? Yunus pernah lihat babi? Pernah. Di mana? Pernah bergaul dengan, maksudnya lihat kehidupan babi? Nggak pernah, cuma lihat saja. Kalau saya pernah, Pak. Memperhatikan kehidupan babi ini aneh, Pak. Apalagi kalau kita keluar di Mewat itu, masya Allah, di India itu babi nggak boleh dibunuh, Pak. Tapi babi ini punya, maka got-got di India tuh nggak ada yang macet tuh, nggak ada gotnya. Kalau di Perancis got nggak macet juga karena ada bom plastik. Jadi kalau ada pas macet itu nggak perlu lagi tusuk-tusuk, taruh sana, nanti meledak sendiri, panas, dihajar itu sampah-sampah semua. Kalau India manual saja, Pak, babi. Nanti pagi-pagi itu babi masuk langsung nyedot-nyedot comberan-comberan tuh, sehingga comberan di India bersih-bersih. Memang anak-anak kecil tuh beraknya di got-got tadi, Pak. Nanti babi yang makan. Na'udzubillah, astagfirullahaladzim. Itu babi memang aneh, Pak. Kalau kita masukkan di kebun durian, rambutan, manggis, mangga, segala macam buahan ada. Itu babi nggak terkesan. Yang dia cari comberan, got. Kalau ada langsung dia bersemayam di sana sambil dia menikmati. Itulah kalau orang jiwanya babi, kacau. Masuk pesantren 5.000 orang santri. Setelah selesai, masya Allah, mir ajib, itu pesantren 5.000. Santrinya hafal Quran. Tapi aneh, saya lihat pada ngerokok, mir.
Saya lihat kiainya tuh main bola. Ini pesantren apaan, Mir? Bagi tahu. Kata Amir, kamu tahu nggak? Kamu tuh babi. Hah? Kau tuduh aku babi, Mir? Ya memang begitu kata Ustaz Lutfi. Hah? Gimana, Pak? Berani ngomong kayak gitu, Pak? Semoga Allah hilangkan sifat babi dalam diri kita, Pak. Amin. Allahu Akbar. Jangan kau nampakkan ketertawaan kamu kepada orang yang kena musibah. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ini gara-gara baca koran barangkali. Jangan bicara kejelekan orang lain. Kita bicara kebesaran Allah, bicara surga apa. Ini iman. Dakwahkan. Tapi kenapa saya dakwahkan? Untuk mendapatkan iman dalam diri saya. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini enggak kita kerjakan, cara kata beliau, cara para sahabat Nabi belajar iman, yang mana iman mereka sudah menjadi barometer untuk ini umat. Aminu kama amanan nas. Aminu kama, tasfiran Allah kepada umat ini, kepada Yahudi, Nasrani, munafikin dan sebagainya. Aminu kama aman. Wa idza qila lahum aminu kama aman. Dikatakan kepada mereka itu, berimanlah kalian sebagaimana berimannya manusia, itu para sahabat. Para sahabat. Jadi imannya para sahabat sudah menjadi barometer untuk iman ini umat. Tapi walaupun sudah jadi barometer, tetap mereka mendakwahkan iman kepada orang lain. Dan insya Allah, Pak, mungkin kita nggak mampu seperti imannya para sahabat, memang tinggi sekali. Diringankan lagi oleh Allah. Fa in amanu bimisli ma amantum bi faqad ihtadaw. Kalau mereka mau beriman seperti nyerupain sahabat saja, mereka sudah dikatakan dapat hidayah. Semoga Allah pahamkan saya dan tuan-tuan. Nah, hadirin, bagaimana kata beliau para sahabat belajar iman, hadirin. Duduk di majelis iman, kemudian panggil temannya, mari beriman sesat, bicarakan. Satu bicara kepada Allah, ini bicarakan lagi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. 2 tahun yang lalu, orang tua kita keliling, Maulana Usman juga datang, tahun kemarin juga datang, sebelum juga datang. Target santri-santri kami. Beliau katakan santri-santri yang ngaji kitab dan sebagainya di ini pesantren. Itu harus di samping tadi belajar masalah fikih dan sebagainya, nahwu dan sebagainya, maka harus ada waktu untuk santri untuk muzakarah iman. Muzakarah iman. Allah Sami, Allah Basir, Allahu Alim. Kalau enggak, kenapa kalau di pondok ada HP yang hilang? Di pondok pesantren ada pulpen yang hilang, ada uang yang hilang dan sebagainya juga. Yang curi jin? Yang curi siapa? Santri juga, maaf. Mungkin santri Kebun Jeruk alhamdulillah enggak ada, aman. Tapi kadang-kadang di markas dakwah hilang juga. Kenapa, Pak? Karena tidak ada muzakarah iman. Jadi kadang-kadang kita lupa. Maka santri harus muzakarah iman. Syekh, Allah Sami', Allah Basir, Allahu Alim. Allah melihat apa yang berbuat, mendengar. Dan Allah, sehingga ketika santri tadi libur, diceritakan, ayahnya kebetulan jadi maling. Maling, ada yang risau juga, anaknya dimasukkan pesantren. Waktu libur dibawa, nak pergi malam. Kemana ayah? Ikut ayah saja. Jalan, nak, aku akan lompat tembok ini, nak, ingin mencuri. Baru paham, ternyata ayahnya seorang pencuri. Tugas kamu jaga di sini. Nanti kalau ada orang lewat, kamu teriak agar kita lari sama-sama. Oh, baik, Pak. Karena anak sudah muzakarah iman di pesantren, ketika ayahnya melapor, ayah, ada orangnya, langsung ayah ketakutan, bawa keluar ke kampung sana. Kecapean, ada orang, ada apa yang lihat kita, Pak? Siapa? Allah. Allah Basir. Akhirnya ayahnya taubat, nggak jadi maling lagi. Dibiasakan. Siap hadirin? Istri kita juga, anak kita, ini perlu, Pak, muzakarah iman. Kemudian bawa orang ke masjid. Jangan muzakarah iman langsung di sana, enggak. Jadi penting bawa orang ke masjid. Penting bawa orang ke masjid. Kembalikan umat ke masjid. Karena iman tadi nggak akan terbentuk kalau umat tidak dibawa ke masjid. Karena masjid ini al-masjidu baiti kulli taqi. Masjid ini rumahnya orang bertakwa. Rumahnya orang bertakwa itu masjid. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Suasana di luar masjid, suasana goplah, lupa semua. Maka kalau Karkun tadi waktu 2,5 jam bicara terus 2,5 jam di rumah orang, enggak ngajak ke masjid, iman dia juga enggak meningkat. Hati-hati. Dia akan termaruh dengan suasana. Maka jangan berlama-lama di rumah orang. Bicara sebentar, bawa dia ke masjid. Kalau nggak mau bicara lagi, ajak dia ke masjid. Ajak dia ke masjid. Karena bi'ah, lingkungannya akan mempengaruhi, Pak. Pertama kita bicara agama, lama-kelamaan lihat lampu dia.
Waduh, enak juga kalau punya lampu kayak gini. Bicara iman lagi, lihat lagi Allah jam dia. Pak, beli jam ini di mana? Oh, di Mekah dulu. Masya Allah, bagus Pak ya jamnya. Doakan saya agar bisa beli jam juga nanti di Mekah. Bicara lagi, lihat lagi. Maka kita akan terpengaruh. Jadi suasana keduniaan ini akan pengaruh kita. Bawa orang ke masjid. Hayya ala salah, hayya ala falah. Maksudnya untuk menafikan suasana ghairullah yang di luar masjid, kita bawa ke dalam masjid. Maka ini selama kita tidak buat dakwah talim istiqbal Kak, di rumah kita ini hanya 2,5 jam, 8 jam kita ngobrol di sana lama, insya Allah iman Anda belum terbentuk seperti imannya para sahabat. Kapan terbentuk iman kita? Kalau kita bawa orang ke masjid, dudukkan, bicara kita ke masjid. Semoga Allah pahamkan saya dan tuan-tuan. Maka beliau katakan, bicarakan, baca mutakhab ahadis, fadilah orang ke masjid itu apa? Fadilah orang ke masjid. Sehingga umat pun sekarang rindu tentang masjid. Dan Allah begitu gembiranya. Nabi yang sabdakan, tabashbashallahu liman atal masjidah kama yatabashbasu al-ghaibi. Dalam riwayat idza qadima ilaihi. Jadi Allah itu tabashbas akan menyambut dengan gembira, senang betul kepada orang yang datang ke masjid, sebagaimana gembiranya satu keluarga yang kehilangan salah satu anggota familinya. Anak yang paling disayang hilang, diilankan di mana-mana nggak ada, sudah sekian lama, tahu-taunya datang. Bagaimana gembiranya itu ayah, itu ibu Pak. Allah subhanahu wa ta'ala lebih gembira daripada mereka ketika melihat hambanya masuk masjid. Bersih ngajak orang ke masjid insyaallah. Maka kita keluar sebentar, bawa lagi, senangkan diri ke masjid. Begitulah Nabi SAW sabdakan, innalil masajid autada. Sesungguhnya masjid ini punya pasak Pak, punya pasak, tiang-tiang pondasi di masjid. Siapa? Ini jamaah masjid. Jadi orang yang sering ke masjid itu adalah autad, merupakan pasaknya masjid. Pondasinya masjid itu adalah orang yang kasih masjid. Al malaikatu julasa'uhu. Ketika mereka duduk, malaikat menemani mereka. Jadi menemani kita ini siapa sekarang Pak? Malaikat. Jadi orang yang sering ke masjid itu malaikat temani dia. Mereka tahu, oh ini si fulan duduknya di sana, tahu dia itu malaikat tadi. Teman akrab dia. Al malaikatu julasa'uhum. Fa in ghabu iftaqaduhum. Kalau dia enggak hadir, gaib, langsung dicari oleh malaikat tadi. Dicari oleh malaikat. Maka insya Allah orang yang sering ke masjid enggak mungkin mayatnya akan busuk, enggak ketahuan matinya, enggak mungkin. Orang yang sering ke masjid enggak mungkin mayatnya mati membusuk, orang enggak tahu, enggak mungkin. Pernah kami keluar di satu tempat, orang kampung cerita, Ustaz, itu kemarin kami baru memakamkan jenazah, sudah seminggu mati baru ketahuan, berbau busuk baru ketahuan. Dia sendirian di rumah, anaknya sudah pada pergi semua, sudah bikin rumah di kota, ayahnya sendirian. Nah kalau itu orang sering ke masjid, langsung malaikat cari, kok kenapa nggak ada, sakit, langsung malaikat hilangkan, digerakkan hati orang untuk ke rumah dia. Malaikat cari iftaqaduhu. Wa in kanu ala amalin a'anuhum. Kalau mereka mengerjakan satu pekerjaan, dibantu oleh malaikat. Berat bagaimanapun pekerjaan, dia dibantu oleh malaikat. Khususnya dibantu oleh malaikat. Menghadap jenderal, menghadap jin, dibantu oleh malaikat. Fa in kanu ala a'anuhum, dibantu oleh malaikat. Wa in maridu zaru aduhum. Fa in kanu fa in ghabu iftaqadu. Kalau mereka enggak ada, dicari. Wa in maridu aduhum. Kalau mereka sakit, langsung malaikat yang mengunjungi dia. Wa in kanu ala amalin a'anuhum. Kalau mereka dalam pekerjaan, Allah bantu mereka. Malaikat tadi langsung membantu mereka dalam kerja. Dengan bantuan malaikat tadi mudah. Mungkin mobilnya mogok tengah jalan, banyak kambing, malaikat membantu dia. Entah dorong begitu aja, soalnya sudah sampai ke rumah dia. Malaikat bantu. Bersedia memakmurkan masjid, panggil. Yang terakhir, ajib. Kita ulangi saja. Beliau katakan berkali-kali, kata Maulana Sa'ad kemarin, Syekh Ilyas katakan, kalau orang tahu Pak, makna dia masuk ke masjid tadi, Allah menyambut dia dengan gembira, dengan senang tadi kan, malaikat juga jadi teman duduk dia, maka dia tidak berhajat lagi untuk pergi ke selain Allah. Kalau orang paham makna dia masuk masjid, maka dia nggak berhajat lagi untuk pergi ke rumah selain rumah Allah. Gimana Pak? Orang terkaya mau di Indonesia nih, hilangkan, siapa nama? Maaf, siapa? Rahmat, Pak Rahmat, Pak. Sering jumpa Pak Rahmat, cuma lupa namanya.
Hai Rahman, nanti ada apa-apa ke rumah saya. Orang kaya, senang. Jadi Pak Rahman merasa nggak perlu lagi untuk pergi ke rumah orang lain. Sama kita, Allah Maha Kaya, Allah Ghani, Hamid. Sedangkan presiden miskin, Pak, raja miskin, Pak. Ayyuhannas antumul fuqara ilallah, fakir semua itu. Gubernur miskin semua. Yang kaya-kaya semua miskin, semua miskin. Yang kayanya siapa? Nah kalau kita ngerti saya sekarang masuk ke rumah Allah, nggak perlu ke rumah-rumah orang lain lagi. Cuman karena kita nggak ngerti masuk masjid ke menjumpai siapa, nggak tahu. Masuk masjid mau jumpa Pak Caca, mau jumpa Salafi, nggak ada, ya sudah kesal. Kita masuk masjid mau jumpa siapa? Jumpa Allah. Malaikat menemani saya. Allahu Akbar. Hadirin makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini penting bawa dan saya sehingga semua permasalahan selesai. Karena kalau saya sudah datang kepada Allah, masalah kemarau selesai, masalah banjir selesai, masalah pun selesai. Karena sudah saya datang ke rumah Allah. Kemarin kita sampaikan satu orang ulama besar min fuqaha sab'ah daripada ulama 7 kan di Madinah yang berperang untuk berfatwa zaman tabi'in. Cucunya Sayyidina Umar radhiyallahu namanya Salim. Namanya siapa? Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Bergantung lama di Ka'bah, di Multazam sana. Satu orang Raja Sulaiman bin Marwan. Dia keliling, lihat kau ini Syekh masih bergantung. Tawaf lagi keliling, masih bergantung. Selesai 7 kali tawaf, masih gantung juga nih orang. Berarti permintaannya banyak. Selesai sholat sunat tawaf, masih melihat bergantung juga. Lama nunggu baru selesai. Akhirnya dia ingin berbuat baik kepada itu ulama. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Syekh, saya lihat dari Syekh lama sekali bergantungnya. Berarti permintaannya, hajatnya banyak. Tolong bagi tahu saya Syekh, apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya bantu? Raja. Langsung dia matanya marah, melotot dia. Ulama yang berani melotot sama raja, Pak. Raja, kau nggak tahu malu? Di mana kau bicara ini? Di mana kau bicara? Di mana bicara? Fi baitillah, di rumah Allah. Kenapa kau menawarkan sesuatu di rumah Allah? Kenapa kau menawarkan sesuatu di rumah Allah? Saya sedang di rumah orang kaya. Datang orang, mungkin marbot dia atau pembantu tukang sopir. Ustaz mau makan apa Ustaz? Saya mau belikan. Saya ada duit nih gaji. Menawarkan sesuatu di rumah orang kaya, kan menghinakan orang kaya, Pak. Sadar itu raja. Oke, saya tunggu nanti di luar masjid. Setelah di luar masjid, Syekh, memang tadi saya salah menawarkan sesuatu di rumah Allah. Ataupun dalam riwayat yang lain, ini terserah penterjemah aja kadang-kadang nih, Pak. Yang katakan kata saya, malu saya di rumah Allah untuk minta kepada selain dari Allah. Kamu apa nggak malu? Apa saya nggak malu untuk minta sesuatu di rumah Allah? Masa sebagai seorang hamba Allah, tahu Allah Maha Kaya, di rumah Allah minta sesuatu kepada selain Allah? Kan aneh betul. Alhamdulillah, terima kasih atas kunjungan Bapak Presiden yang mengunjungi pesantren kita. Kebetulan pesantren kami sudah ambruk, kehujanan. Mudah-mudahan kehadiran Presiden semua akan menyelesaikan masalah ini. Nanti ya alhamdulillah, berkat doa Pak Kiai saya pun jadi presiden. Insya Allah tolong ajukan proposal, nanti datang ke istana saya, Pak. Hina. Kalau dia sampai ke rumah raja mengajukan proposal, minta duit pada itu raja, hina. Dari itu pesantren insya Allah nggak berkah, Pak. Tidak berkah. Wahai raja, jangan ajak aku untuk ngambil. Kamu datang ke rumah. Kalau nyumbang silakan nyumbang. Tapi jangan coba-coba nyuruh aku untuk melakukan kaki ke istana kamu untuk mengambil uang sana. Aku sudah datang ke rumah siapa? Allah. Semoga Allah pahamkan saya dan tuan-tuan insyaallah. Ini saya dakwakan supaya saya kuat, Pak. Maksud maaf. Ini habis ini diuji orang, nanti mungkin ada tawaran. Wakil SB datang, Ustaz Lutfi ditunggu. Ada bantuan untuk menyelesaikan masjid di Banjarmasin 5M. Bilang, kamu kalau hinakan kaki saya, suruh SBY-nya kemari ngantar duit. Suruh ke sana. Jangan kau suruh. Akhirnya raja nunggu di luar masjid. Pak Kiai, maaf, tadi saya menawarkan sesuatu di dalam masjid, di rumah Allah. Sekarang sudah di luar rumah Allah. Maka kata Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, wahai raja, kau ingin selesaikan masalah di mana nih? Masalah bantuan dunia atau di langit? Masalah kau di bumi atau di langit?
Ya masalah di langit itu, di akhirat itu urusan Allah, saya nggak mampu. Yang di bumi ini, keperluan apa di bumi? Mungkin mau beli HP, duit nggak ada, HP-nya udah rusak. Mungkin mau beli mobil dan sebagainya. Kata itu Salim, rahmatullahi, wahai raja, untuk keperluan yang di bumi ini, keperluan dunia aku, dari yang punya dunia aja aku nggak pernah minta. Dari yang punya dunia aku nggak pernah minta, apalagi dari yang nggak punya dunia. Yang punya dunia siapa, Pak? Kan boleh kita minta dunia dari Allah. Ya Allah kasih aku duit, ya Allah. Ya Allah kasih aku kendaraan, kan boleh saja. Tapi itu juga aku nggak pernah minta. Karena Allah tahu hajat aku. Apalagi dari yang nggak punya dunia. Mudah-mudahan Allah tanamkan demikian, Pak. Karena tahu lagi dan lagi bicarakan bisa Allah. Jadi nggak merasa butuh kepada selain daripada Allah, nggak merasa takut kepada selain dari Allah Subhanahu. Walaupun 100 pedang datang, terus diancam, nggak pernah takut. Sehingga orang heran di zaman tabiin ketika Abdullah dan ayahnya Salim berjalan, orang pada ketakutan, mukanya pucat. Beliau turun, ada apa? Kalian pucat? Itu ada singa tengah jalan, kami nggak berani lewat. Maka beliau turun dari kendaraannya, dijewer telinga itu sungai. Beliau katakan, pergi kamu, jangan ganggu orang lain. Pergi itu singa. Heran orang, ada ilmu apa nih? Kedikdayaan itu, atau ilmu apa tadi namanya tadi? Beliau katakan tidak, nggak ada ilmu kedikdayaan. Beliau katakan apa? Shadaqa Rasulullah SAW. Benar kata Rasulullah SAW. Innani sami'tu yaqul. Saya dengar langsung, kuping itu tanpa perantara. Saya mendengar Nabi SAW bersabda. Dalam kitab ayat sahabat ada, Pak. Man khafallaha, barang siapa yang takut kepada Allah, akhafallahu minhu kulla syai'. Allah jadikan segala sesuatu takut dari dia. Wa man lam yakhafillaha, barang siapa yang tidak ada rasa takut kepada Allah, akhafahullahu min kulli syai'. Allah jadikan dia takut dari segala sesuatu. Jadi masalahnya karena dia hanya takut kepada Allah, maka Allah jadikan segala sesuatu takut dari dia. Tapi kalau nggak ada rasa takut pada Allah, Allah jadikan sesuatu dia takut dari segala sesuatu. Terakhir beliau katakan tadi, kata Syekh tadi dari Madinah, beliau kata dari Makkah Al-Mukarramah, tamu kan. Ulama katakan kita ini hanya punya 2 masa, Pak, untuk berdiri di hadapan Allah. Hanya ada 2 waktu untuk berdiri di hadapan Allah. Kapan? Di dunia waktu kita sholat, di akhirat waktu dihisab nanti. Jadi kita akan berdiri di hadapan Allah nih, Pak. Kapan? Waktu sholat, menghadap langsung pada Allah. Yang kedua nanti akan berdiri nanti di hadapan Allah kapan? Di padang mahsyar. Betul, Bang? Jangan. Maka beliau katakan orang yang memperbaiki berdiri dia di dunia ini, Pak, maka di akhirat nanti ketika di padang mahsyar dia akan yuhasabu ilal hisaban, akan dihisab dengan tenang di hadapan Allah. Yasir, mudah kan? Jadi orang yang memperbaiki berdiri dia di dunia ini di hadapan Allah dengan salat yang yakin nanti di hari kiamat dia akan dihisab dengan hisabnya. Tapi orang yang bermain-main dalam berdiri dia tadi, Pak, nggak akan ruang pikirannya kemari, nanti akan dihisab dengan hisab yang sangat. Apalagi yang nggak mau berdiri sama sekali di dunia, lebih berat lagi nanti. Maka kita perbaiki berdirinya kita di depan Allah, Pak. Salat kita, tawajuh betul-betul, yakin pada Allah, menghadap pada Allah, yang kuat bukan yang lemah, Pak. Nanti di akhirat nanti kita akan dihisab dengan tenang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bersedia, Pak? Tapi latihannya memang 4 bulan, Pak. Silakan bangun. Buktikan, Pak, 4 bulan kita keluar jalan Allah, masya Allah. Yang cash dulu, Pak. Ya cash. Yang belum daftar cash langsung ke counter taskil, insya Allah. Silakan, Pak. Negara jauh, IPB, masya Allah. Kita sudah musyawarah kemarin, Pak. 15 tempat istimewa. Pertama Jakarta, Jawa Barat, Banten, di Jakarta, Cikampek, 17, 18, 19. Kemudian di Jawa Tengah, jadi nggak jadi gabung Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jawa Tengah sendiri, Jawa Timur. Nanti lepas itu 20, 22 itu nanti di Jawa, di Semarang. Baru kita ke Jember, ke Jawa Timur. Baru itu baru Sumatera, 7 tempat di Sumatera. Baru ke Kalimantan Barat. Kemudian berikutnya Kalimantan Selatan, Timur dan Tengah, gabung 3 provinsi. Baru ke Sulawesi Tengah dan Utara, termasuk Gorontalo. Baru ke selatan nanti, termasuk Tenggara. Baru nanti kita ke Maluku, utara dan selatan di tengah. Habis itu
ke Irian, nanti baru balik lagi ke NTB di Lombok untuk NTB, NTB dan Bali. Selesai 15 pertemuan. Maka kita persiap dari sekarang. Kita butuh jamaah sebanyak-banyaknya dan Kiai Uzirat tadi jelaskan karena target kita ini menghadirkan orang awam sebanyak-banyaknya, menghadirkan orang awam. Maka yang kita hadapi adalah orang awam. Kita butuh bagaimana bergaul dengan baik. Silakan catatkan Pak Muhammad, Masya Allah. Dari